Oke. Ya, ibu-ibu, ini merupakan mungkin salah satu yang sebenarnya sudah cukup biasa ya, ibu-ibu lakukan, terutama di tempat kerja ibu-ibu semua. Namun kalau untuk di logbook ini mungkin masih salah satu yang cukup baru ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kegiatan ini sebenarnya merupakan salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme terutama kita sebagai tenaga kesehatan ya, khususnya bidan melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi sebenarnya e-logbook ini hadir sebagai inovasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan praktik kebidanan, di mana bertujuan untuk memudahkan proses dokumentasi, meningkatkan akuntabilitas, lalu serta mendukung proses pembelajaran dan penilaian kompetensi secara lebih efisien dan transparan. Ya. Lalu melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh mahasiswa dapat memahami dengan baik bagaimana mekanisme penggunaan e-logbook, lalu juga pemanfaatannya, terutama pemanfaatan e-logbook dalam mendukung kinerja dan proses pendidikan ibu-ibu semua ya untuk profesi kebidanan ini. Lalu serta juga mampu mengimplementasikannya dengan optimal di lingkungan masing-masing. Semoga kegiatan ini membawa wawasan baru, semangat, serta inovasi dalam memperkuat komitmen kita semua dalam menciptakan tenaga kesehatan yang profesional, unggul, adaptif gitu ya terhadap perkembangan zaman dan berorientasi pada mutu pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat. Oke, kita langsung saja ibu-ibu eh, pada eh, apa untuk sosialisasi pada hari ini. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang memang sudah terbiasa untuk mengisi siakat, ibu-ibu ya sebenarnya sudah tidak kesulitan lagi ya. Tapi mungkin ada beberapa mahasiswa yang memang eh, belum pernah gitu ya atau memang baru masuk profesinya pada tahun ini. Mungkin ibu-ibu juga harus mulai mencoba untuk mulai mengisi ya segala baik itu dari keuangan ya, sistem keuangan, administrasi, akademik ya, semua sudah terpusat di Siakan. Jadi ibu-ibu nanti boleh mengaksesnya ya atau masuk ke dalam web Siakannya. Ini siakat.stikesdhb.ac.id ya. Nanti ibu-ibu akan melihat tampilan seperti di layar kanan ya ibu-ibu. Jadi nanti ada NIM atau NIDAN atau NUPTN, NIK atau email. Jadi yang ibu-ibu masukkan adalah NIM profesi ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya yang dari RPL, kelas RPL atau dari kelas sarjana itu akan berbeda NIM-nya dengan NIM profesi yang sekarang. Jadi ibu-ibu nanti silakan masukkan NIM profesinya, lalu masukkan kata sandi ya. Jadi saya harap untuk kata sandi sebaiknya ibu-ibu yang betul-betul memang ibu-ibu akan ingat kalau misalnya kata sandi yang dasar itu kan yang dari stikes itu memang tahun lahir, strip bulan, strip tanggal ya. Nah, kalau misalnya ibu mau rubah silahkan, tapi yang memang betul-betul harus diingat oleh ibu-ibu. Dan jangan lupa memasukkan security code-nya ya. Nanti silahkan dimasukkan sesuai dengan security code yang tertera di dalam layar ya. Lalu boleh diklik ingat saya, baru selanjutnya adalah log masuk ya. Oke. Lalu nanti di sebelah kiri tampilan layar ibu-ibu. Jadi di sini ibu-ibu saya menampilkan gambarnya itu sesuai dengan tampilan layar yang di handphone ya. Kalau misalnya di laptop atau misalnya di web itu biasanya tampilannya berbeda ibu-ibu dengan tampilan yang di handphone. Jadi di sini saya menampilkan yang di slide ini tampilan handphone. Jadi kalau misalnya tampilan handphonenya seperti ini, nanti ibu-ibu di bagian sebelah kiri ya layar handphone ibu-ibu silakan ibu klik untuk jadwal mata kuliah ya. Jadi yang pertama kali masuk itu adalah tadi ya login lalu nanti ibu cari untuk menu jadwal kuliah. Lalu selanjutnya ibu-ibu ya
eh, harus mengetahui dulu ya kira-kira di minggu ini ibu-ibu ini memasuki stase apa gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk melihat kalender akademik sendiri dari tanggal 6 sampai 11 Oktober itu ya di minggu pertama untuk stase itu misalnya untuk kelas A ibu ada di stase KDPK dan juga kehamilan ya. Jadi ini mungkin nanti yang akan ibu-ibu klik terkait dengan mata kuliah yang akan ibu-ibu pilih. Namun untuk kelas B nanti tampilannya mungkin atau mata kuliah yang dipilih juga berbeda, stase persalinan dan stase komplementer. Lalu juga untuk kelas C ada stase nifas. Ya, kelas D sama dengan kelas B ada stase persalinan dan stase komplementer. Kalau kelas E juga sama dengan kelas A ya, ada stase KDPK dan stase kehamilan. Begitu seterusnya ibu-ibu ya. Jadi kita akan mengikuti dengan kalender akademiknya masing-masing ya. Oke. Baik, selanjutnya kalau misalnya sudah ibu-ibu muncul gitu ya menu mata kuliahnya atau jadwal mata kuliahnya, ini ibu-ibu akan terlihat tampilannya seperti ini. Ya, di dalam layar handphone ibu masing-masing. Jadi misalnya saya mata kuliahnya KDPK. Oh, berarti ibu-ibu klik untuk yang mata kuliah KDPK. Begitupun misalnya kalau ternyata ibu di kelas B gitu ya, ibu di stase persalinan, maka ibu kliknya untuk asuhan kebidanan pada persalinan. Ya, selanjutnya untuk memasuki apa e-logbook ini, ibu klik eh, menu kursus yang berwarna kuning ini. Ya, selanjutnya kita akan melihat tampilan seperti ini, ibu-ibu, ya, di layar handphone masing-masing. Nanti lihat stase dan klik detail. Jadi di sini akan mulai muncul logbook stase persalinan. Maka ibu-ibu silahkan klik untuk detailnya. Nah, selanjutnya ya pada menu e-logbook ini ibu-ibu nanti akan ada tampilan seperti ini di layar ibu-ibu, di mana akan ada tulisan logbook stase persalinan. Di mana yang pertama ibu harus lakukan ya untuk mengisi e-logbooknya adalah mengisi absensi harian. Ya, jadi ibu-ibunya harus mengklik dulu menu tambah absensi. Ya, ini untuk mengisi apa kegiatan-kegiatan harian dan pencapaian target ibu-ibu. Lalu selanjutnya, kalau misalnya sudah muncul tambah absensi stasenya, maka akan muncul di layar handphone ibu-ibu seperti ini ya. Mulai dari tanggal, jam masuk, jam pulang, lalu juga lokasi tempat praktek ya. Nah, ini isi untuk tanggalnya sendiri, ini isi tanggal kegiatan sesuai dengan kalender akademik yang tadi ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya ibu-ibu kan mulai stase itu di tanggal 6 kemarin, ya, berarti Ibu isi untuk kegiatan hariannya di tanggal 6 ya. Ibu-ibu bagaimana kalau misalnya ternyata Bu saya pengen ngisi untuk 7 hari ke depan ya. Mohon maaf ibu-ibu kalau misalnya ibu mengisi misalnya sekarang kan tanggal 10 ya ibu-ibu, ibu mau mengisi tanggal 11, 12, 13 dan seterusnya mohon maaf itu belum terbuka. Tapi kalau misalnya hari sebelumnya itu masih terbuka. Tapi kalau misalnya ibu ingin mengisi hari selanjutnya yang memang belum apa belum ya tanggalnya memang belum terlewati, maka si tanggalnya itu akan tidak bisa diklik gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau untuk yang sebelumnya masih bisa diklik, tapi untuk hari berikutnya belum bisa diklik ya. Oke, lalu ibu-ibu silahkan sesuaikan untuk jam masuknya ya. Jadi kalau misalnya kita eh, pengaturannya menggunakan shift, silahkan misalnya ibu masuk pagi dari jam 7 sampai jam 14 gitu ya. Atau ibu kebagiannya saya maunya shift siang saja dari jam 14 sampai jam 21 ataupun selanjutnya. Lalu bagaimana ibu untuk lokasi tempat praktik? Ibu, lokasi tempat praktiknya ibu masukkan tempat praktik PPMB yang sudah ibu-ibu pilih ya. Walaupun secara pelaksanaannya ibu melaksanakan kegiatan praktiknya itu di tempat masing-masing. Tapi untuk e-logbook ini, lokasi tempat praktiknya itu disesuaikan dengan TPMB masing-masing yang sudah dipilih secara kelompok.
Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ada Ibu A, TPMB kelompoknya di bidang TPMB Erna gitu ya. Nah, silakan ibu-ibu masukkan TPMB Erna. Kalau misalnya ibu-ibu sudah mengisi dari absensi pertama ini, maka silahkan ibu-ibu klik simpan. Ya, nah dari sini ibu-ibu akan mulai terekam atau tersimpan ya data harian ibu-ibu. Lalu selanjutnya ibu-ibu harus mengisi kegiatan harian ya pada tanggal tersebut. Nah, ini adalah untuk laporan kegiatan hariannya. Kalau secara tampilan ini masih kosong ibu-ibu karena memang ini awal gitu ya. Jadi belum ada kegiatan yang memang ibu-ibu isi. Nah, maka ibu-ibu silahkan klik add new ya atau membuat baru untuk kegiatan harian pada tanggal tersebut. Selanjutnya, ibu-ibu silahkan membuat kategori kegiatan. Ya, jadi nanti dosennya itu akan memasukkan kategori kegiatan sesuai dengan targetnya masing-masing. Contohnya untuk di persalinan itu, misalnya target laporan atau pencapaian targetnya itu adalah melakukan asuhan kala satu persalinan. Maka ibu-ibu tinggal mengklik sesuai dengan menu yang sudah tertera pada kategori kegiatan ya. Jadi ibu-ibu nggak usah ngetik lagi, tapi dilihat kira-kira pilihannya apa saja. Apakah melakukan asuhan persalinan normal, ya. Dalam asuhan persalinan normal itu, oh ternyata ada sub pilihan lagi, yaitu melakukan asuhan kala satu persalinan, melakukan asuhan kala dua persalinan dan lain-lain, gitu ya. Sesuai dengan target pencapaian yang memang harus ibu-ibu penuhi dalam apa kegiatan harian tersebut ya. Lalu kalau misalnya sudah diklik, jangan lupa ibu-ibu klik simpan ya. Dan jangan lupa juga ibu mengupload foto kegiatan ya. Tapi kalaupun misalnya ternyata Bu, saya belum nggak sempat foto dan lain-lain itu tidak jadi masalah ya. Jadi kalaupun tidak disertai dengan foto tidak masalah. Ya, jangan lupa setiap kegiatan kalau misalnya di bawah ada menu simpan, silahkan ibu-ibu klik simpan ya supaya data yang ibu-ibu isi ataupun data yang ibu-ibu lengkapi itu memang terekam ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ibu-ibu sudah membuat laporan kegiatan harian, maka selanjutnya ibu membuat laporan kegiatan harian ya. Ini seperti ibu melakukan pendokumentasian pada SOAP atau SOAP ya. Lalu ibu klik untuk menu pendokumentasian ya. Maka di sini akan ada contoh laporan kegiatan harian ya, mulai dari diagnosis, penata laksanaan dan lain-lain. Silahkan dilengkapi saja sesuai dengan temuan atau keadaan pasien gitu ya. Lalu jangan lupa ibu-ibu juga menyimpan kalau misalnya sudah diketik dan lain-lain ya. Selanjutnya, ibu-ibu silahkan membuat atau akan terlihat nanti menu lembar laporan kegiatan harian stase di mana nanti kalau misalnya Ibu sudah membuat kegiatan ya mulai dari absensi, kategori ya dan juga uraian kegiatannya di sini akan ada tanda tangan pembimbing yang harus Ibu-ibu bubuhkan di dalam e-logbook ini ya. Jadi kalau untuk tanda tangan sendiri tanda tangan sendiri ini adalah tampilan untuk tanda tangan ya yang memang bisa ibu-ibu tanda tangan langsung di layar. Jadi tanda tangannya itu langsung ditulis di layar ya. Jadi tidak harus tanda tangan berupa foto atau berupa file gitu ya. Kalaupun misalnya ternyata ibu-ibu oh
tanda tangannya sudah berupa file oleh CI-nya diberikannya atau bidannya diberikannya berupa file, maka ibu-ibu boleh mencari file tanda tangannya di menu choice file. Ya, lalu juga ibu-ibu misalnya, oh ternyata tanda tangan yang dibubuhkan di layar itu kurang bagus atau salah, boleh ibu-ibu hapus dengan mengklik clear atau menghapusnya. Ya, kalau misalnya ternyata sudah sesuai tanda tangannya yang dibubuhkan di layar, maka ibu-ibu boleh simpan tanda tangan tersebut. Oke, baik. Kalau misalnya sudah terupload tanda tangannya, ibu-ibu, selanjutnya kalau misalnya sudah ternyata sudah terisi selama kurang lebih 4 minggu, ya, ibu-ibu melakukan kegiatan stase. Nah, sudah terisi seluruh hari dan juga kategori pencapaian kegiatannya, maka ibu-ibu silahkan cetak lembar laporan yang sudah ditandatangan oleh pembimbing dan lahan koordinator stase. Ya, jadi di sini ibu-ibu diharapkan nanti ini bisa ditandatangan oleh lahan praktik dan juga koordinator stase. Ya, nah. Lalu, jika ada kegiatan yang double atau ibu-ibu mengkliknya sampai 2 kali, ternyata, aduh, tadi jaringannya error, jadi saya ngisinya 2 kali nih, kok ini pasien ini terisi 2 kali. Maka ibu-ibu bisa mengklik delete pada bagian yang akan ibu hapus. Ya, atau ternyata saya kurang lengkap untuk mengisi isian apa kegiatan gitu ya pada hari tersebut, maka ibu bisa mengedit atau mengubah dengan menu edit. Ya, di sini sudah tertera ya ibu-ibu ya, sudah cukup jelas ada menu edit untuk mengedit. Kalau misalnya ibu ingin merubah gitu ya, merubah data ataupun menambahkan data dan lain-lain ya. Tapi kalau ternyata, oh ini kok datanya double-double ya gitu ya, supaya tidak membingungkan ibu-ibu, mungkin bisa dihapus atau dengan mengklik menu delete. Oke, lalu setelah itu ibu-ibu boleh selain ibu-ibu mengisi laporan harian kegiatan, ada juga ibu-ibu yang mengharuskan mengupload tugas dan laporan harian. Ya, di sini ibu-ibu bisa mengklik laporan evaluasi. Contohnya seperti LPLK, video, ya ibu-ibu, lalu juga misalnya laporan gitu ya, laporan stase dan lain-lain tergantung dari pencapaian atau laporan yang harus ibu-ibu lengkapi dari setiap stase. Ya, biasanya yang biasa biasa diupload di setiap stase itu ada LPLK gitu ya. Kalau LPLK itu biasanya yang harus dilaporkan di setiap stase gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya ternyata seperti persalinan atau BBL itu kan laporannya salah satunya dengan video. Nah, ini bisa mengklik laporan evaluasi dan menguploadnya di menu ini. Nah, ini adalah upload tugas dan laporan harian. Ini ada upload laporannya. Silahkan nanti ibu-ibu kalau misalnya ternyata datanya sudah tersimpan di handphone ibu-ibu, maka ibu-ibu boleh memilih ya upload laporannya itu dengan mengklik choice file. Ya, lalu jangan lupa ibu-ibu isi nama laporannya apa. Contohnya laporan kasus atau laporan pendahuluan. Nah, itu silahkan disesuaikan dengan nama laporannya, ya. Silahkan. Atau misalnya video persalinan atas nama siapa, gitu ya. Nah, silahkan disesuaikan saja dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan laporan kegiatan mahasiswa yang didosen ibu-ibu. Jadi kalau misalnya untuk stase persalinan itu ada beberapa yang harus dilengkapi seperti absensi, kegiatan harian, dokumentasi, dan laporan. Nah, kalau misalnya ibu-ibu ya ternyata belum mengupload gitu ya, belum mengupload tugas-tugasnya, maka tampilan di dosen itu ya ibu-ibu masih nol.
ya. Jadi belum ada ya belum ada yang mengisi gitu ya, mengisi untuk e-logbooknya. Namun kalau misalnya ternyata ibu-ibu sudah mengisi secara penuh gitu ya, maka tampilan untuk laporan e-logbooknya akan seperti ini. Absensinya ada 24 hari dengan 140 kegiatan. Setiap orang akan berbeda-beda, ibu-ibu ya, tergantung dari tergantung dari pencapaian targetnya masing-masing gitu. Ternyata pada satu hari misalnya dapat beberapa pasien, mungkin untuk laporan kegiatannya pun akan jauh lebih banyak ya. Nah, ini juga laporannya ya akan berbeda-beda, dan pencapaiannya ini nanti akan ada apa keterangan ya, tercapai dan tidak tercapai. Nah, kebetulan ini adalah salah satu contoh mahasiswa yang memang secara laporannya ini atau beberapa kegiatannya ini sudah tercapai, maka akan muncul keterangannya tercapai ya. Nah, ini ya merupakan salah satu bentuk laporan yang memang sudah diupload oleh mahasiswa ya, Ibu-ibu. Jadi seperti berita acara pencapaian target, berita acara penyelesaian stase, LP dan LK-nya, lalu juga ada video. Nah, kalau misalnya ibu-ibu di sini ya, jadi kalau tampilan di dosennya itu ada yang sudah tervalidasi, ada yang belum. Kalau misalnya belum tervalidasi oleh dosen, maka ibu-ibu masih bisa merubah, menghapus laporan tersebut, ibu-ibu ya. Kalau misalnya, oh, aduh, saya salah nih ngupload video. Seharusnya misalnya videonya itu ukurannya lebih besar, tapi ini yang ukurannya lebih kecil, atau saya salah upload video, kasarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah tervalidasi oleh dosen, maka ibu-ibu tidak bisa menghapus atau merubah laporan tersebut ya. Maka ibu-ibu harus menghubungi pada dosen pembimbingnya ya, untuk membuka menu validasinya ya. Tapi kalau misalnya sudah tervalidasi, maka ibu-ibu sudah tidak bisa merubah lagi ya. Oke, jadi mahasiswa tidak bisa mengedit atau menghapus data ya. Jadi kasarnya sudah terkunci gitu ya, ibu-ibu ya, untuk laporannya. Jadi sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh berita acara penyelesaian stase. Jadi nanti akan ada berita acara yang memang secara otomatis bisa ibu-ibu download atau ibu-ibu print ya, apabila seluruh pencapaian targetnya sudah tercapai ya, di mana di sini akan ada terbubuh tanda tangan lahan praktik yang secara otomatis tadi ya, terupload, dan juga tanda tangan pembimbing stasiunnya ibu-ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini, dan jauh lebih baik kalau misalnya ibu-ibu print ya laporan berita acara ini, lalu ditanda tangan. Kalau misalnya memang sudah ditanda tangan, tinggal ibu-ibu bubuhkan cap ya, cap lahan praktik, lalu selanjutnya ibu-ibu upload ya. Itu yang memang jauh lebih baik ya Bu ya. Artinya memang secara validasi ibu-ibu memang sudah menyelesaikan kegiatan secara penuh, atau kompetensinya sudah tercapai di tempat tersebut. Baik, mungkin sekian untuk pemaparan terkait dengan pengisian e-logbook. Apabila nanti pada saat pelaksanaan, silahkan ibu-ibu boleh bertanya ke masing-masing pembimbing stasiunnya ya, supaya lebih jelas dan juga lebih paham terkait dengan pengisian e-logbook ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau didiskusikan, silahkan ibu-ibu. Bu izin, Bu, Bu izin. Ya, Bu Sri. Gak bawa ini ya? Berapa HP? 141. Nah, ada yang 100. Sri, ya, suara saya terdengar, Bu. Ibu, mohon maaf ini di tempat tempat
kerja, Bu. Ibu, saya mau bertanya ini, Bu, Ya, untuk pengisian laporan, kan kalau melihat contohnya kelas C itu ada dari tanggal 6 ya, Bu, 6 stasiun IPAS 6 sampai 11. betul. Sementara sekarang kan sudah tanggal berapa sih? Sudah Sekarang tanggal, tanggal 10, Bu. ya berarti kan kalau melihat itu 1 hari lagi udah harus selesai mungkin ya, Bu, ya, kalau melihat itu. Berarti itu harus ngisi dari tanggal 6 laporannya atau Ya, bagaimana, Bu? untuk Itu yang pengisian pertama, Bu. e-logbook, ya, Bu, supaya ini saya jawab satu-satu ya. Untuk pengisian e-logbook, jadi memang ibu-ibu silahkan mulai dari tanggal 6, walaupun sekarang tanggal 10 ya ibu-ibu ya. eh, Batas waktunya sampai besok tidak. Batas waktunya sampai dengan sesuai dengan kalender akademik. Kalau misalnya ternyata stase kehamilan itu sampai 1 November, maka ibu-ibu bisa mengisi apa kegiatan, absensi dan lain-lain laporan itu sampai tanggal 1 November. Jadi waktunya tidak 1 minggu ibu-ibu, tapi 1 bulan. Gitu ya Bu ya. Ya, Bu, Jadi berarti masih diisi ada waktu. setiap hari ya, di Betul. sekali. Terus, Bu, kalau untuk pasiennya, Bu, kebetulan kan sekarang harus TPMB ya, Bu, ya, stasiunnya Iya. TPMB. Nah, kalau saya dinasnya di Ponet nih, kan nipasnya itu pasiennya harus yang di TPMB atau bisa Nggak memasukkan usah Bu, laporan nggak pasien apa-apa. di Nggak apa-apa. Sesuai dengan di Wait. tempat masing-masing saja Ibu. Cuman kalau untuk pengisian tempat tadi ya sesuai tadi ya kalau di awal itu tempat praktik. Nah, tempat praktiknya itu sesuai dengan penempatan kelompoknya Ibu. TPMB yang dipilih di kelompok Ibu. Gitu. Tapi untuk pencapaian targetnya silahkan ibu-ibu di tempat masing-masing. Kalau misalnya ternyata Bu, saya dinasnya di rumah sakit, saya cuma dapatnya itu misalnya di persalinannya aja, kehamilannya nggak ada gitu ya. Nah, ibu boleh misalnya eh, ambilnya misalnya gitu ya. Dicari di mana di poli mungkin data kehamilannya silahkan ya. Jadi silahkan disesuaikan saja ibu-ibu ya. Kalau ternyata Bu, saya ini masuknya misalnya stase, misalnya kan kalau KB itu belum ada ya, belum ada stasenya. Bu, ini teh sayang, saya teh banyak sekarang lagi IUD dan implan. Nah, ibu-ibu nggak apa-apa, silahkan datanya disimpan terlebih dahulu, nanti boleh diisi pada saat stase KB. Gitu, ya Bu ya. Satu lagi, Ibu, mungkin. Ya, Satu lagi, silahkan. kalau untuk orang kalau melihat contoh banyak sekali ya, Bu, ya. Ada Ya. yang sampai 140-an mungkin itu target yang tercapai. Itu apakah hanya swabnya saja yang sampai ditandatangani atau ada video yang diupload tiap pasien atau video itu hanya yang memang sudah di-share oleh dosen bahwa ini loh yang harus video gitu, Sebentar ya Bu ya, atau saya bagaimana, akan Bu? lihat contohnya ya Bu ya. Contoh yang tahun kemarin terkait dengan apa aja sih 140 teh kok banyak banget gitu ya. Nah, jadi Bu, biasanya dalam satu target itu, ibu-ibu, ada beberapa anak pilihan gitu ya. Jadi nggak hanya satu saja, tapi biasanya dalam satu pencapaian target tadi ya, pertolongan persalinan normal. Nah, pertolongan persalinan normal itu bisa menghasilkan target, misalnya contoh eh, apa infus mungkin bisa masuk, suntik itu bisa masuk. Lalu juga misalnya asuhan kala satu itu bisa masuk. Kala satu juga ada beberapa bagian lain. Nah, jadi tidak hanya itu saja Ibu. Jadi tidak hanya satu pilihan saja, tapi biasanya jadi berkembang pilihannya, gitu ya. Sebentar ya. Sambil yang lain dulu atau ya, sambil saya cari dulu ininya apa contoh yang tahun kemarin ya. Boleh. Bu, yang tanda tangannya nanti laporan tanda tangan ya, maaf ya Bu, izin. Ya, mangga Untuk Bu. laporan tanda tangan, jadi yang ditentukan TPMB yang dipilih gitu ya, Bu. Betul, Untuk misalnya Bu Mimin pilihannya TPMB Bu Mimin ya.
Tempatnya Iya, di tempat Bu Mimin sendiri. Nah, kalau difalkan. bisa jangan Bu Mimin yang ngisi, Bu Mimin yang tanda tangan. Nah, kalau bisa jangan seperti itu Bu Mimin. Oh iya, Ya, iya tapi betul Bu. misalnya Bu Enggak. Mimin misalnya mengisi Bu Mimin mengisi e-logbook, tapi misalnya Ibu pilihnya TPMB-nya yang Bu Imas. Nah, Gitu. oh iya gitu betul ya Bu. Tipenya yang Bu Ya, Imas. jangan Gitu. punya sendiri gitu mungkin Jangan ya Bu. punya sendiri Iya, betul ya gitu. Bu. Ya, jadi jangan Ya jeruk terima makan kasih Bu. jeruk ya Bu Mimin ya. Nah itu Bu. Tapi Ya. pelaksanaan mah di masing-masing TPMB Betul, ya Bu. betul. Pelaksanaannya mah di masing-masing TPMB. Hanya laporan di tempat yang ditentukan gitu ya Bu. Betul. Betul, Ya, ya Bu. Terima kasih Ibu. Ibu izin, pintar Bu Mimin. Ya, mangga Bu Pipi, mangga. ya, Ibu, kan kalau di TPMB nggak ada CI-nya ya, jadi sama yang punya TPMB-nya tanda tangannya. Betul. Ya, Oh si iya, I iya. itu kita anggap sebagai pemilik TPMB-nya. Oh iya, ya makasih Bu. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Ibu? Ibu, mohon maaf Bu, untuk tanda tangannya apakah boleh berupa foto atau TTE atau gimana ya Bu? Maaf tadi nggak terlalu nyimak. Ya, sebaiknya sih sebenarnya dibubuhkan langsung tadi ya Bu di layar, tapi kalau misalnya ternyata kan terlalu banyak ya Bu Siti ya, pasti yang dari tanda tangan itu terlalu banyak, maka boleh berbentuk file. Jadi nanti Oh, Bu iya. Siti mengupload tanda tangan pembimbingnya atau TPMB yang memang Ibu Siti gunakan. Oh, iya Bu. Makasih Bu. Mangga, sami-sami. Ibu-ibu, saya mau menunjukkan salah satu contoh ya. Ini pencapaian target. Ya, kenapa kok bisa banyak banget? Nah, ini mas salah satu contoh ya Bu ya. Nah, ini stase persalinan di sini. Di sini ada uraian kegiatan ibu-ibu nih kategorinya nanti sesuaikan dengan eh, capaian targetnya nanti yang sudah ditentukan oleh dosen atau koordinatornya. Anamnesis pada ibu bersalin. Nah, ini nanti SOAP-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini melakukan pemeriksaan fisik umum pada ibu bersalin. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya, ibu-ibu nanti silahkan ya dilengkapi saja. Nah, ini sesuai dengan harinya. Jadi dalam satu hari itu ibu-ibu misalnya nih, hari Rabu tidak hanya satu pilihan saja, mungkin ada beberapa pilihan. Seperti misalnya di sini contohnya penjahitan robekan jalan lahir derajat 1 sampai 2, lalu melakukan pendokumentasian, itu ya. Lalu di hari berikutnya mungkin ibu akan ada beberapa capaian, gitu ya, seperti anamnesis pada ibu bersalin, melakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik umum pada ibu bersalin. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, ibu-ibu di sini tidak harus ibu-ibu ya kalau lebih bagus memang harus diketik ya, diketik sesuai dengan temuan pasiennya gitu ya dan hasil yang memang apa ditemukan oleh ibu-ibu pada pasien tersebut gitu ya. Nah, kalau di sini saya lihatnya banyaknya copy paste ya, tapi yang penting jadi jangan sesuatu yang buruk gitu ya Bu ya, mangga disesuaikan saja ya. Jadi di dalam satu hari itu ada beberapa kegiatan dan di sini juga mungkin ya yang seperti yang kita lihat contohnya ibu-ibu mahasiswa itu mengupload ini tanda tangannya itu bukan tanda tangan yang dibuka langsung tapi tanda tangan file yang ada capnya. Begitu ibu-ibu ya, ini salah satu contohnya. Baik, ada lagi ibu-ibu. Ibu, saya Assalamualaikum izin Bu, bertanya. Waalaikumsalam, mangga Bu Vera. Izin, Ibu maaf tadi saya terlambat untuk gabungnya. Bu kan eh, saya mungkin lebih sering di tempat kerja ya di rumah sakit. Nah, Betul. stase persalinan ini kan untuk di rumah sakit setiap hari lumayan banyak ya Bu ya untuk persalinan. Walaupun memang stase ini kan harusnya di TPMB ya Bu ya, TPMB. Kalau misalkan nanti saya untuk persalinannya ngambil di tempat kerja saya sendiri gitu Bu, boleh Bu?
Boleh, boleh sekali. Jadi kalau tempat kerja itu, maaf, kalau TPMB yang ibu-ibu gunakan untuk kelompok itu memang menjadi salah satu tempat kalau misalnya ibu-ibu mau ujian. Oh, baik, Bu. Ya, jadi ibu-ibu ujian misalnya di TPMB Bidan Vera. Berarti ibu-ibu kumpulnya di TPMB Bidan Vera. Tapi untuk pencapaian target, pasien dan lain-lain itu di tempat masing-masing ibu-ibu, di tempat Oh, kerja baik. masing-masing. Begitu. Baik, Bu, terima kasih. Mangga, sami-sami. Ada lagi yang chat banyak sekali ya. Sudah mulai dijawab sama Bu Sally mungkin ya sebagian. Atau nuhun Bu Sally. Ya, Bu bagi bertanya, ibu, ya sebentar Bu. Bagi ibu-ibu yang memang belum bisa mengakses Siakat, atau misalnya ibu-ibu ada yang salah NIM atau salah tanggal lahir. Nah, ibu-ibu bisa langsung hubungi bagian akademik ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ke saya pasti jawabannya saya minta hubungi akademik karena secara sistem itu yang bisa merubah itu adalah bagian akademik yang bisa membantu membukakan siakannya itu dari akademik, ibu-ibu ya. Jadi silahkan langsung menghubungi ke bagian akademik. Kalau misalnya ibu, aduh saya teh lupa tanggal lahir contohnya gitu ya, atau ternyata saya salah mengisi tanggal lahir pada saat pendaftaran. Nah itu silahkan ibu-ibu konfirmasi ke akademik ya. Oke. Silahkan Bu Is, punten. Ibu mau Ya. bertanya, kalau misalnya kan ini teh stasiunnya teh tanggal 6 ya Bu, mulai tanggal 6. Betul. Misalnya kita tuh kan ada partus Bu. Nah, kemarin tuh nggak ke video gitu yang partusnya tuh. Itu boleh nggak Bu tanpa video? Jadi hanya apa Ya. laporan itunya aja, swabnya aja gitu. Boleh Ibu, nggak masalah. Tapi kalau untuk tugas tase persalinan itu memang kan ada satu video ya. Nah itu mungkin silahkan ibu-ibu boleh mempersiapkannya dari sekarang ya. Jadi nanti insya Allah ibu-ibu hari Senin kita akan melaksanakan pembekalan untuk setiap stase per kelas. Kan setiap kelas itu stasenya beda-beda ya. Kelas A dengan kelas apa tadi ya, stasenya bareng. Nah, maaf, kelas A dengan kelas itu kan bareng stasenya. Mungkin hari Senin kita akan melaksanakan bersama. Kelas B dengan kelas D itu stasenya bareng. Nanti hari Senin juga kita akan melaksanakan pembekalannya bareng-bareng, kecuali kelas C mungkin ya. Berbeda hanya stase nifas dan BBL. Nah, insya Allah nanti di pembekalan tersebut ibu-ibu akan mengetahui apa saja target-target yang harus ibu-ibu capai di stase tersebut dan tugas-tugasnya seperti apa. Kalau misalnya ternyata Bu di stase kehamilan dan KDPK itu yang diujiankan langsung ke pasien itu hanya kehamilan saja, gitu kan ya. KDPK-nya berupa video, berarti ada yang ujian langsung ke pasien, tugasnya ada yang video. Nah, untuk kehamilan nanti mungkin silahkan ibu-ibu nanti setelah pembekalan biasanya akan dibagi nama pembimbingnya. Nah, setiap kalau ketua kelompok harus wajib menghubungi pembimbingnya untuk janjian kira-kira kapan bisa melaksanakan ujian ya. Tentu saja kami juga harus menyesuaikan waktu ya, dan ibu-ibu juga pasti harus menyesuaikan waktu ya Bu ya di tempat pekerjaannya masing-masing karena ini kalau misalnya ujian yang langsung ke pasien itu biasanya offline di TPMB kelompoknya masing-masing ya, di TPMB pilihan kelompoknya begitu. Jadi Bu Is kalau misalnya ternyata ada pasien kemarin Bu ini teh saya mau ngisi nih tanggal 6 itu untuk laporan hariannya tapi nggak ke video nggak ke foto nggak apa-apa ya. Ya Ibu baik, makasih Bu. Enggak Ibu, sami-sami. Ibu, mohon maaf, izin bertanya. Enggak Ibu, silakan. Eh, Siapa Bu dulu tadi? Bu Rodia tadi siapa ya? Ya, boleh Bu. Ini Bu punten masih belum paham. Kayak misalkan saya kan Bu di Puskesmas Taman Sari nih Bu ya. Nah, TPMB-nya itu di Bidan Sri.
Nah, untuk TTD lahan praktiknya, apakah bisa oleh kepala puskesmas atau harus yang di TPMB? Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, jika misalnya ini kan saya lagi di stase kehamilan. Nah, untuk pemeriksaan ANC misalkan di hari tanggal 6 misalkan ada 6 pasien. Nah, yang harus diupload ke si akarnya tuh 6-6-nya atau cukup satu saja, Bu? Itu aja. Enggak, Bu Rodia. Kalau misalnya untuk pencapaian target kan di puskesmas Ibu. Tapi kalau tanda tangan sepertinya di TPMB kelompoknya saja, Bu. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih. Yang kedua, kalau misalnya ibu dalam satu hari itu ternyata ada 6 pasien. Nah, kira-kira Bu, boleh nggak saya ngisinya 6-6-nya dalam satu hari? Boleh, nggak masalah Bu. Kalau misalnya memang, hari ini lagi banyak pasien nih, kayaknya untuk menutupi pencapaian target, takutnya nanti di ke depannya kurang, Ibu boleh penuhi pada hari itu. Atau misalnya Ibu, saya mau 2 hari dulu aja gitu ya. Maaf, 2 pasien aja dicicil gitu ya supaya adil dan merata setiap harinya boleh. Silahkan. Pada intinya, di akhir kegiatan, seluruh pencapaian target itu harus tercapai, Ibu-Ibu. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, mangga Ibu. Ada lagi, Ibu? Punten, Ibu. Punten Ibu. Mangga, Bu Nabila, silahkan. Ibu punten, Eh, kebetulan saya kan baru tadi gabung Bu, terlambat. Terus Ya, lihat isi akad Bu di mata kuliah ya Bu untuk ilokbuk. Masuknya di mata kuliah ya Bu. di mata Di kuliah. mata kuliah. Iya pas saya buka belum ada jadwal itu bagaimana ya Bu? Apakah Bisa nanti otomatis? di jadwal, Bu, tapi Tapi adanya di adanya di sebentar ya. sebentar ya. Ibu nanti boleh putar ininya ya, videonya ya. Saya akan Saya akan upload di upload grup, nanti grup. boleh Ya baik. diputar Nanti lagi. boleh Dan diputar lagi. slide-nya Dan juga saya slide-nya akan juga share saya di akan share di grup. grup. Baik Bu. Terima kasih Bu. Enggak. Silakan yang lainnya Ibu-ibu. Secara kalau evaluasi dari tahun kemarin, ibu-ibu sebenarnya justru saya juga agak terkejut ya, ibu-ibunya tuh justru lebih nyaman menggunakan e-logbook ini. Saya kan ya, tahun kemarin tuh baru masih istilahnya baru launching gitu ya si e-logbook ini. Deg-degannya ibu-ibunya banyak yang protes gitu ya. Aduh, kenapa sih harus pakai sistem gitu ya, disiakan gitu ya. Takutnya banyak yang nggak bisa. Tapi setelah berjalannya waktu memang awal-awal agak agak riuh ibu-ibunya protes. Aduh, saya teh biasa nulis lain dan lain-lainnya gitu ya. Kenapa sih ini harus di handphone atau harus ngisi, diketik dan lain-lain. Ternyata setelah seiring waktu ibu-ibunya lebih nyaman menggunakan e-logbook dibandingkan eh, menulis manual ibu-ibu. Jadi alhamdulillah secara testimoni gitu ya atau evaluasi dari tahun kemarin itu ternyata ibu-ibunya justru lebih menyukai menggunakan e-logbook ini. Gitu. Ibu Oke, izin baik. bertanya, Silahkan Bu eh, Fitri, enggak. untuk terkait kan stasenya itu kan dimulai dari tanggal 6 ya. Nah, pada Betul. saat itu ternyata memang kita kan diharuskan untuk praktek nih, tapi ternyata kita di sip beda beda sip gitu. Nah, ternyata ada pasiennya misalkan gitu. Nah, itu apakah harus dilaporkan apa tetap harus dalam sip kita dinasnya? Nggak apa-apa. Eh, Kan Bu Fitri, disesuaikan saja. oh, disesuaikan Yang saja. penting intinya kegiatan hari itu tercapai. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, kalau ke ibu-ibu ekstensi mah kami sebagai dosen tidak akan terlalu ketat seperti ke reguler ya ibu-ibu ya. Jadi silahkan ibu-ibu menyesuaikan. Kalau ternyata Bu, saya teh ngisi kegiatan hariannya mau pagi-pagi, ternyata dapat pasiennya malam gimana tuh Bu? Yang nggak apa-apa isi aja, ya gitu. Ya, jangan terlalu dibikin stres ya ibu-ibu ya. Santai aja. Yang penting targetnya tercapai itu saja. Dan laporan-laporan kegiatannya terpenuhi ibu-ibu ya. Ada Bu, lagi izin ibu? bertanya, Mangga Bu Yosi, mangga. Bu, misalnya persalinan itu ditolong oleh misalnya dua bidan ya, misalnya bidan A, bidan B, sesama teman. Apakah laporannya itu boleh nggak jadi dua
si A dan si B itu pasiennya sama gitu. Makasih, Kalau boleh mah jangan ya, Bu. Kalau boleh jangan. Bu. Makasih, Bu. Enggak. Ibu izin, takut saya ketinggalan, Bu. Kalau untuk yang target persentase teh udah di-share belum ya? Nanti hari Senin, Bu. Hari Senin Oh, nanti akan disosialisasikan oleh setiap koordinatornya target apa saja yang harus tercapai. Ya, baik, supaya Bu. nanti ibu-ibu juga fokus misalnya, oh kalau di kehamilan sama KDPK itu yang harus saya capai itu apa saja. Gitu ya, silahkan. Begitu. Baik. Bu, maaf izin bertanya lagi. Mangga. Kalau misalkan gini Bu, untuk apa menuliskan soapnya target ANC misalkan 6. Nah, itu di si akarnya ditambah lagi tambah data lagi 6 kali atau cukup satu kali aja tapi di dalamnya ada udah 6 pasien, Bu? Enggak, beda-beda, Bu. Oh iya, Pasien berarti sama data. tambah data lagi ya, Bu ya? Tuh, Oh iya, terima kasih, Bu. mangga. Sudah ya ibu-ibu ya. Nanti silahkan ibu-ibu. Intinya ini memang harus ibu-ibu coba supaya ibu-ibu paham. Di awal mungkin agak pusing, tapi kalau misalnya sudah nyoba sekali, sudah belajar sekali, biasanya sudah paham ya, sudah biasa. Nah, nanti saya juga akan coba upload untuk videonya ke YouTube ibu-ibu ya. Nanti silahkan ibu-ibu boleh mengulang lagi video ini di YouTube dan nanti saya juga akan share untuk PowerPoint tadi ya di grup masing-masing. Oke, sudah ya Bu, Ibu maaf, ya. mau tanya Oh, sebentar. mangga Bu Mimin, mangga. Ini Bu minta apa target yang harus dicapai, sasarannya dicapai seperti ANC berapa gitu Bu, KB berapa misalnya. Ya, mangga Bu Mimin nanti hari Senin sama Oh iya, Senin pementasannya. oh sore. iya, makasih Bu. Mangga sami-sami. Tenang Bu Mimin. Ibu izin, Ibu. Terus kiatnya hayang ngisi. Mangga Bu. Siapa ini Ya, Bu Bu. Is? Ya, Ibu tadi kan izin ya. Tadi Ya, kan disebutkan tuh untuk tanda tangan. Misalnya tempat praktek yang dipakai, yang didaftarkan itu tempat praktek saya. ya. Berarti untuk saya sendiri, tanda tangannya berarti tanda tangan saya ya, Bu. Jangan. Tapi tanda tangan Jadi, teman ibu. Misalnya ibu oh, oh, itu sekelompok sama Bu Mimin tadi. Ya, sama oh, pertanyaan kayak Bu Mimin. Nah, Bu Is itu pakai menggunakannya TPMB Bu Mimin, tanda tangannya juga Bu Mimin. Walaupun misalnya teman-temannya ikut prakteknya di Bu Is. oh ya, siap Ya, Ibu. jadi Bu Is ya menggunakan tempat dan tanda tangan yang berbeda. Jangan nama dan tempat praktek Bu Isnya. Oh iya, meskipun yang didaftarkan tempat praktek saya ya, Bu Betul, ya. betul. Secara kelompok, Iya, misalnya yang didaftarkan nama Bu Is, gitu ya. iya, mangga-mangga Ibu Mangga, nuhun. sami-sami. Oke, sudah ibu-ibu. Bu izin bertanya, Bu. Mangga, Bu. Ini kan saya sudah buka siakat, Bu. Tapi kebetulan pas saya buka belum ada mata kuliahnya, Bu. Baru ada dashboard keuangan, histori keuangan, profil sama syarat ketentuan aja, Bu. Ya, Gimana ya, Bu? mungkin masih berproses, Bu Ai. Nanti mungkin insya Allah saya akan coba follow up lagi ke bagian akademik dan juga ke prodi. Mudah-mudahan tampilannya sudah beserta dengan mata kuliahnya. Baik, Bu. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Ibu, Ya, Ibu, ya, Bu. Bu, untuk videonya boleh gak Bu dipercepat? Misalnya kan persalinan tuh lama ya Bu ya. Boleh yang dipercepat gak Bu? Maksudnya gimana, Bu? Punten. Kan misalnya dalam satu proses persalinan itu lama ya Bu Oh ya. ya. Kan nanti upload. Boleh gak yang dipercepat Bu? Yang di timelapse, Oh, yang di jadi timestamp, di di dicepetin gitu ya, timeslap Bu Bu? ya. Iya. Jadi mungkin Ibu bisa tanya ke Bu Ira ya. Takutnya saya juga salah nanti hari Senin. Mangga langsung ditanyakan ke Bu Ira terkait dengan Oh, durasi video. iya Apakah gitu. boleh dipercepat atau misalnya memang seada-adanya gitu ya. Saya dapatnya aja gitu ya Bu. Ya, mangga. Oke Bu, siap, siap Bu. Ya, Hatur nuhun Bu. yang jelas sih waktu itu kalau yang saya tahu ya Bu ya untuk video persalinan itu jangan menggunakan musik ibu-ibu.
dan memang wajah ibu pada saat melakukan, walaupun misalnya ibu-ibu pakai masker gitu ya, tapi terlihat jelas bahwa yang menolong itu ibu gitu. Jadi jangan sampai videonya Bu Mimin tapi yang nolongnya ternyata Bu Uis Orang. gitu. Nah, Iya Bu, siap Bu. ya, Ya Bu. Sama laporannya Bu. ya gitu ya Bu ya. Misalnya nah ada Bu Mimin mah alit salirana tapi nanti video mah rada gemoy misalnya. Gendut. Gitu ya Bu ya. Mangga ada lagi Bu. Bu izin bertanya, Mangga Bu Fitri. Fitri ya Bu Fitri ya enggak. untuk prakteknya seminggu masih 3 hari ya Bu ya? Kamis, Jumat, Sabtu atau seperti apa Bu? Nanti untuk berhubungan dengan pengisian laporannya. Kalau e-logbook itu dari Senin sampai Sabtu Bu pemenuhannya. Walaupun misalnya kegiatannya ujiannya cuma sehari misalnya gitu ya dalam 1 bulan tuh ibu-ibu ujiannya tuh ujian praktek ke pasiennya itu cuma 1 hari tapi untuk pemenuhan itu tetap dari Senin sampai Sabtu pemenuhan harian Iya target Bu. harian. Ya, itu. Terima kasih Bu. Mangga. Jadi tetap ya Bu ya isinya tiap hari dari Senin sampai Sabtu supaya pemenuhan targetnya tercapai ibu-ibu. Ada lagi Bu? Kalau Ibu satu ya, lagi ya mangga. izin, takutnya tadi kelewat saya lagi nggak stay Bu. Kalau satu pasien bisa nggak Bu dilaporkan untuk beberapa orang? Kebetulan di sini ada 3 orang satu tempat kerja. Misal itu nipasnya cuma ada satu di tanggal itu. Kalau menurut saya harusnya bisa ya Bu, karena kan misalnya yang di pagi 6 jamnya, nipas 6 jam misal gitu. Yang malam yang siang udah 12 jam, yang malam 24 jam itu gimana Bu? Bisa Boleh, enggak? boleh Bu Sri. Kalau misalnya berbeda, kan kalau Berbeda. misalnya ada yang 6 jam, misalnya sama Bu Sri, yang Ya. misalnya berapa 12 jam. jam, misalnya 1 harinya sama Ibu Uis, misalnya ya, yang 3 harinya sama Bu Lina. Yang penting tidak sama jamnya ya Bu ya. Kalau pasiennya misalnya ternyata Bu Sri, Bu Uis, dan Bu Fitri pemeriksaan jamnya sama, pasiennya sama, nah, itu yang nggak boleh. Ya, mangga diatur-atur Ya aja. Bu, makasih Bu. Kecuali persalinan ya Bu ya, jelas. Persalinan mah ya, memang harus mungkin satu saja. Persalinan harus 1 orang Bu. Ya, Ya Bu, makasih Bu, hatur nuhun. mangga sami-sami. Punten naros wae Ibu. Sawios pados jelasnya Bu Sri. Ada lagi Bu? Ibu untuk pencapaian target stase nanti boleh ditanyakan langsung di hari Senin ya Ibu-ibu ya. Targetnya Ibu apa aja? Videonya harus seperti apa? Pasiennya harus berapa minggu dan lain-lain. Itu ditanyakannya nanti hari Senin ke dosen koordinator stasiunnya. Ya, ditakutkan kalau saya bahas di sini ibu-ibunya pusing nanti karena yang harusnya misalnya minggu ini stasenya kehamilan, saya bahas di membahas persalinan nanti ibu-ibunya pusing gitu. Jadi difokuskan nanti ke masing-masing stasenya. Gitu ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya nggak saya batasi kayaknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu-ibu ajukan gitu ya. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Mungkin sambil berjalan saja ibu-ibu. Nanti kalau misalnya ibu-ibu ada yang masih bingung dan lain-lain boleh langsung ditanyakan kepada setiap masing-masing pembimbingnya. Ya, nanti akan dibagi pembimbing. Baik, ibu-ibu, kalau